Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Gunung Arjuna yang kemarin sempat ada pendaki hilang, yang kemudian setelah beberapa hari pendaki tersebut sudah ditemukan dan dinyatakan selamat pada tanggal 23 Maret. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, tentang kejadian-kejadian di luar nalar tentang Gunung Arjuna, marilah kita simak tentang penjelasan sejarah maupun mitos warga setempat tentang Gunung Arjuna. Gunung Arjuna menurut Wikipedia atau biasa disebut dengan Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi kerucut dengan status istirahat yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuna secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, serta berada di bawah pengelolaan Tahura, Taman Hutan Raya Raden Suryo. Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, di mana Gunung Semeru adalah gunung tertinggi pertama di Pulau Jawa, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa, Gunung Arjuna. Biasanya gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian, yaitu Lawang, Tretes, dan Batu, dan ditambah satu lagi yang lagi hits sekarang karena pendakiannya cukup cepat, yaitu melalui via Sumber Brantas. Gunung Arjuna sendiri bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2, di mana 4 gunung itu bisa dicapai dengan mudah melalui via Sumber Brantas atau via Cangar. Gunung Arjuna terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di 2 gunung berapi yang lebih tua, yaitu Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Gunung Arjuna merupakan salah satu tujuan pendakian. Di samping tingginya yang telah mencapai lebih dari 3.000 meter, di gunung ini terdapat beberapa objek wisata. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Kakek Bodo, yang juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna, di mana Kakek Bodo ini bisa dilalui melalui via Tretes. Meskipun selain objek wisata air terjun Kakek Bodo terdapat pula air terjun lain, tetapi para wisatawan yang jarang datang adalah mungkin karena letak dan sarana wisatanya kurang mendukung. Di kawasan lerengnya juga terdapat mata air Sumber Brantas yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuna. Mata air Sungai Brantas terletak di Desa Sumber Brantas, Bumi Aji, Kota Batu, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Gunung Arjuna mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montan, dan hutan Erikaceus atau hutan gunung. Gunung Arjuna dapat didaki dan berbagai arah utara yaitu melalui Tretes, melalui Gunung Welirang, dan arah timur melalui Lawang, dari arah barat melalui Batu Selekta, dan arah selatan melalui Karang Ploso, serta juga bisa melalui Sumber Awan Singosari.
Dari keempat jalur tersebut, Gunung Arjuna bisa dibilang adalah gunung yang berat. Bahkan mungkin bisa dikatakan paling berat di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Karena di Gunung Arjuna kita mulai start trekking di atas ketinggian 700-an mdpl. Artinya di situ start trekking di bawah 1000 dan itu salah satu jalur yang paling berat. Salah satu contohnya di Via Tretes. Via Tretes start trekkingnya kita di ketinggian 700-an mdpl dengan puncak Gunung Arjuna yaitu 3300. Itu adalah salah satu pendakian yang terberat. Begitupun juga dengan Via Lawang, Via Purwosari juga di bawah 1000 mdpl. Berbeda halnya dengan melalui jalur sumber berantas Via Cangar. Via Cangar sudah di atas 1500-an. Artinya tetap juga menjadi salah satu gunung yang terberat dengan medan berbatu, membuat telapak kaki mudah sakit dan rentan sekali cedera. Menurut mitosnya, ada banyak pendaki yang tersesat di alas Lalijiwo. Orang-orang yang tersesat di hutan ini umumnya diyakini memiliki niat yang tidak baik dalam hati mereka. Alas Lalijiwo Gunung Arjuna akan menjadi hukuman untuk mereka yang memiliki niat yang tidak baik semacam itu. Mereka akan dibuat tersasar dan seolah-olah menjadi lupa dengan dirinya sendiri. Eksistensi alas Lalijiwo yang fenomenal di Gunung Arjuna Welirang ketika teman-teman melalui Via Tretes, Via Lawang, Via Purwosari, bahkan Via Cangar, kemungkinan besar akan melewati hutan yang bernama hutan alas Lalijiwo. Hal pertama yang paling terkenal dari Gunung Arjuna adalah alas Lalijiwo. Dalam bahasa Indonesia yaitu alas Lalijiwo dapat diartikan sebagai hutan lupa diri. Karena di Gunung Arjuna, alas Lalijiwo mempunyai aura yang cukup berbeda, dan itu bisa kalian rasakan ketika sudah berada di alas Lalijiwo. Orang awam pun kemungkinan besar akan merasakan aura yang berbeda, seolah-olah di situ ada luapan energi yang cukup besar sehingga pendaki ketika tidak fokus melalui jalur situ akan mudah tersesat. Nah, di situ kebanyakan pendaki tersesat dan juga sering pendaki hilang di alas Lalijiwo. Mitos yang kedua yaitu jumlah pendaki yang tidak boleh ganjil. Kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat yang kemudian melahirkan aturan bahwa mendaki di Gunung Arjuna tidak boleh ganjil. Sebenarnya adalah mitos semata. Meskipun demikian, banyak juga para pendaki dan masyarakat yang percaya bahwa mitos ini memang benar adanya. Jika kamu mendaki dalam jumlah ganjil di Gunung Arjuna, maka jumlah tim kamu yang ganjil itu akan digenapkan oleh makhluk-makhluk gaib penunggu Gunung Arjuna. Jadi, jika kamu mendaki dalam jumlah 3 orang, maka orang keempat dalam tim kamu akan diisi oleh salah satu makhluk gaib dari Gunung Arjuna itu sendiri. Bagaimana? Serem banget kan? Hal ini memang hanya sebuah mitos yang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Meskipun demikian, tidak ada salahnya kan kita menjaga-jaga lebih memprioritaskan untuk mendaki gunung ini dalam jumlah yang genap.
Mitos yang ketiga yaitu adanya pasar setan di Gunung Arjuno. Nah, mitos pasar setan ternyata ada di banyak gunung, salah satunya Gunung Arjuno. Di Gunung Lawu pun juga ada pasar setan yang bernama Pasar Dieng. Kamu yang pernah membaca atau mendengar tentang mitos dan mistis di Gunung Merapi, Jawa Tengah, juga tidak kaget dengan pasar setan yang bernama Pasar Bubrah, yang disitu juga menjadi salah satu campground para pendaki. Mitos Gunung Arjuno pun ternyata mengenai kisah yang serupa. Di gunung ini terdapat sebuah kisah yang mengatakan bahwa ada banyak orang, baik pendaki atau masyarakat umum, yang membuktikan bahwa mitos pasar setan di Gunung Arjuno sungguh-sungguh adalah kenyataan. Secara umum dipercaya mitos pasar setan terdapat pada sabana luas dalam jalur pendakian Gunung Arjuno Welirang. Di tempat inilah suara hiruk-pikuk layaknya pasar sering terdengar. Anehnya, suara-suara ini akan menghilang seiring munculnya pagi atau subuh hari. Dan itu kita buktikan ketika kita mendaki Gunung Arjuno via tretes. Benar atau tidaknya, mitos pasar setan ini tentu masih terus akan menjadi misteri Gunung Arjuno yang tak terpecahkan. Ada banyak orang yang mempercayai hal ini, namun tidak sedikit pula yang menganggap hal ini hanya sebagai bumbu-bumbu kisah mistis dalam masyarakat. Mitos yang keempat, sering terdengar suara gamelan di Gunung Arjuno. Mitos gamelan dalam Gunung Arjuno mistis dan kisah-kisahnya tentu bukan hal baru. Kamu pasti sebelumnya pernah mendengar mitos serupa di terdapat berbagai banyak gunung. Salah satunya Gunung Lawu, Merapi, dan gunung-gunung lain di Pulau Jawa. Entah mengapa gamelan yang selalu menggaungi ketika pendaki mendaki gunung. Kenapa tidak musik-musik pop, musik-musik rock? Terkait dengan gamelan di Gunung Arjuno, hal ini mungkin dapat ditarik korelasinya dengan letak Gunung Arjuno sendiri yang berada di atas tanah penuh sejarah dari Kerajaan Majapahit dan Singosari. Bahkan kamu mungkin tahu pula bahwa salah satu kecamatan terdekat di Gunung Arjuno dinamakan dengan Kecamatan Singosari. Dengan latar belakang tempat berdirinya dua kerajaan besar Nusantara, tidak heran bagaimana kemudian mitos dan legenda demikian hidup di Gunung Arjuno. Nah, suara gamelan ngunduh mantu yang sering terdengar secara misterius itu juga diyakini sebagai gamelan yang ditabuh dari zaman Singosari dan Majapahit dahulu. Menarik kan? Itu harus menghargai dan juga menghormati leluhur ya. Leluhur. Siapa leluhurnya? Tadi itu ada Eyang Abiyosok. Leluhur yang juga kemarin sempat dikunjungi orang Bali ya. Warga Bali. Mantap tuh. Mantap. Tapi kalau naik saya nggak mantap. Kalau turun mantap. Mitos yang selanjutnya yaitu terdapat banyak petilasan. Hal ini akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendaki Gunung Arjuno melalui via Purwosari. Gunung Arjuno juga sering memakan korban. Bahkan mungkin tiap tahun selalu ada saja berita tentang pendaki yang hilang, pendaki yang meninggal, pendaki yang tersesat, pendaki yang mungkin cedera. Itu selalu didapatkan oleh tim medis di Gunung Arjuno. Salah satunya yaitu yang terbaru adalah pendaki asal Pasuruan dan pendaki asal Bangkalan yang sempat hilang dan alhamdulillah selamat. Sebelum itu di tahun-tahun sebelumnya juga banyak pendaki-pendaki Arjuno yang sempat mengalami hal yang serupa.
Salah satu contohnya yaitu 3 pendaki Gunung Arjuna yang tersambar petir. Itu tepat di tahun 2016, pendaki asal Surabaya, asal Unesa. Selain itu, jauh sebelum itu juga terdapat 2 mahasiswa tewas di Gunung Arjuna Welirang, juga dari salah satu seorang mahasiswa di Surabaya. Jauh sebelum itu juga banyak sekali pendaki-pendaki Gunung Arjuna yang sempat hilang maupun meninggal di Gunung Arjuna, sehingga di Pasar Setan Gunung Arjuna itu terdapat 2 bahkan sampai 3 makam pendaki. Hal itu bukan makam asli ya, tapi adalah makam in memoriam para pendaki yang sempat meninggal di Gunung Arjuna. Dilansir dari Instagram Explore Gunung, mengatakan di situ ada pendaki yang sempat menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Arjuna dan melewati alas Lalijiwo. Salah satu teman saya, Dimas Alfiandi, 25 tahun, pernah mendaki Gunung Arjuna dan melewati alas Lalijiwo. Lebih dari 10 tahun lalu, menurut penuturan Dimas, alas Lalijiwo memang menyimpan nuansa mistis tersendiri. Hal ini relevan dengan pendakian yang sempat saya lakukan ke Gunung Arjuna dan melalui alas Lalijiwo. Adanya bangunan yang menyerupai pura atau candi dan beberapa arca menambah nuansa mistis yang ada di alas Lalijiwo. Selain itu, adanya oyot mimang atau akar gaib yang ada di pohon-pohon alas Lalijiwo juga menjadi simbol kemistisan di sana. Perkara oyot mimang ini sendiri, orang Jawa percaya bahwa oyot mimang merupakan perwujudan dari makhluk-makhluk gaib. Bentuknya mirip dengan akar pohon pada umumnya dan seperti tidak ada bedanya. Tapi jika kita melangkahinya atau tersandung oleh oyot mimang, kita akan tersesat, linglung, bahkan tidak bisa pulang. Pasalnya, kita berputar-putar di situ-situ saja. Inilah yang dipercaya orang-orang kerap menjadi penyebab pendaki tersesat di alas Lalijiwo. Sementara itu, teman saya yang lain, Al-Nani, 24 tahun yang lalu, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu berangkat ke Gunung Arjuna, juga merasakan nuansa mistis yang serupa. Bahkan Al-Fanani sempat merasakan sesuatu yang aneh ketika masuk ke alas Lalijiwo. Al-Fanani menceritakan dia pernah duduk di bawah pohon besar, lalu ditegur oleh sang guru kunci yang memandu pendakian Al-Fanani untuk tidak boleh duduk sembarangan dan harus nuwun sewu terlebih dahulu. Setelah beranjak, Al-Fanani tiba-tiba merasakan merinding di bagian belakang lehernya. Al-Fanani juga menuturkan bahwa pohon-pohon yang ada di alas Lalijiwo semuanya berbentuk sama, juga menjadi penyebab banyak pendaki yang tersesat. Bahkan kontur di alas Lalijiwo yang berbukit-bukit juga sama di semua sisi. Belum lagi dengan adanya kabut tebal yang kerap menyelimuti. Masuk akal jika banyak kasus tersesat di sana. Ada lagi, jangan sesekali sambat ketika berada di alas Lalijiwo. Seperti mengatakan, aduh capek, maka akan terasa capek beneran. Jadi cukup masuk akal kalau semisal ada pendaki yang tersesat tanpa ada embel-embel mistisnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan seorang pendaki Gunung Arjuna yang sempat hilang pada tanggal 19 Maret 2022, tepat pada hari Sabtu. Begini kronologi pendaki asal Pandaan yang hilang di Gunung Arjuna, dikutip dari Instagram Mountainisia. Naam Kurniawan, pendaki asal Pandaan hilang di Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan. Survivor dikabarkan hilang sejak Sabtu 19 Maret 2022. Berdasar informasi yang dihimpun Warta Bromo, korban dinyatakan hilang setelah menghubungi petugas guna meminta tolong lantaran adanya pendaki yang terjatuh. Ada pendaki yang sebelumnya terjatuh, kata Wahyu, salah satu relawan pencarian. Mendapati itu, korban kemudian mencari sinyal guna menghubungi petugas. Atas informasi dari korban,
Petugas kemudian naik untuk mengevakuasi Lia, pendaki asal Bangkalan, Madura yang sebelumnya dilaporkan terjatuh. Akan tetapi korban yang sebelumnya menghubungi petugas evakuasi justru tak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu korban pun dinyatakan hilang. Jadi pendaki yang sebelumnya terjatuh berhasil dievakuasi, sementara korban, Naam, hilang kontak sampai sekarang, ungkap Wahyu. Hingga kini keberadaan Naam belum diketahui. Korban terakhir memakai jaket warna pink, celana hitam, kaos hitam dan berkacamata. Ia memakai sepatu warna pink dan membawa trekking pole. Warta Bromo, Detik.com, dan relawan pada tanggal 19 Maret 2022. Lanjut ke tanggal 22 Maret tahun 2022. Muhammad Naam Kurniawan, pendaki yang hilang di Gunung Arjuno, hilang saat mencari bantuan untuk temannya yang jatuh dan terkilir. Saat temannya berhasil dievakuasi, Naam hilang kontak. Teman Naam yang jatuh dan terkilir, Lia Agustina, sudah pulih setelah sempat drop usai terjatuh. Ia bersama teman-temannya yang lain saat ini masih berada di pos pendakian Tambak Sari, menunggu hasil pencarian terhadap Naam. Ini berada tepat pada tanggal 22 Maret 2022. Perempuan asal desa Banyuajuh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan itu masih tampak syok. Ia terus menangis. "Dia, Naam, teman lama sama saya. Kalau yang lain masih baru," kata Lia sambil terus menyeka air matanya. Dia mengatakan rombongan terdiri dari 5 orang itu naik pada Sabtu. Naam sendiri, kata dia, sebelumnya tidak punya rencana ikut. "Gak tahu kemarin kok tiba-tiba pingin ikut. Bilangnya enggak kok tiba-tiba pingin ikut," ungkapnya. Naam dan 4 temannya naik ke gunung lewat pos Tambak Sari, Purwodadi pada Sabtu 19 Maret 2022. Setelah sampai di puncak, rombongan kemudian melakukan perjalanan turun tepat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Sampai di Blok Ogal Agil, salah satu anggota rombongan, Lia Agustina, terjatuh dan kakinya terkilir hingga kondisinya drop. Naam kemudian turun hingga Kem Mahkutoromo atau di pos 5 untuk mencari sinyal handphone dan melaporkan kecelakaan yang menimpa temannya ke pos pendakian Tambak Sari. Setelah mendapat laporan via pesan suara WhatsApp, sejumlah petugas dan relawan melakukan evakuasi Lia Agustina. Lia berhasil dibawa turun ke pos perizinan. Temannya berhasil dibawa turun, kondisinya sudah sehat, kata anggota tim SAR dari Tahura, Junaidi. Selama proses evakuasi Lia Agustina, petugas tidak menemukan Naam. Diduga ia tersesat dan salah jalur di blok arah turun dari Makutoromo karena kondisi sudah malam. Kondisi malam, dia nggak bawa senter. Informasi rombongan pendaki lain sempat ketemu dia. Kami masih cari rombongan itu yang mana agar bisa membantu memberikan informasi, terangnya sumber Detik.com. Pada tanggal 23 Maret 2022, tepat hari Rabu, mengatakan bahwa proses pencarian pendaki yang hilang di Gunung Arjuno Muhammad Naam Kurniawan masih terus dilakukan. Pencarian ini belum menemui titik terang. Ada sejumlah hambatan yang dihadapi petugas di lokasi. Dan Komandan Tim Operasi SAR Ainul Mahdin mengatakan tantangan operasi SAR di Gunung Arjuno yakni medan berat dan cuaca yang tidak bersahabat. Selain itu, waktu tempuh ke lokasi juga relatif panjang. Hambatannya medan berat, cuaca kabut dan hujan, terang Ainul Rabu 23 Maret 2022. Ainul menambahkan fokus pencarian di wilayah Makutoromo. Perjalanan dari pos pendakian menuju Makutoromo bisa ditempuh selama 8 jam. Fokus pencarian pagi ini masih di Makutoromo. Itu perjalanan 7 hingga 8 jam. Selanjutnya menunggu arahan posko. Di hari kedua operasi ini, Ainul mengatakan jumlah personel ditambah. Pada operasi SAR hari pertama, tim dibagi dalam 5 search and rescue unit. Menurut Ainul, saat ini ditambah 2 SRU. Sekarang ada tambahan personil, total ada 60 orang.
Jadi total saat ini 7 seru terangnya. Sebelumnya, Muhammad Naam Kurniawan, mahasiswa asal Pandaan, hilang di Gunung Arjuno. Naam dan 4 temannya naik Arjuno lewat pos Tambak Sari, Purwodadi, Sabtu 19 Maret 2022. Setelah sampai di puncak, rombongan melakukan perjalanan turun Minggu 20 Maret 2022. Sampai di Blok Ogal Agil, temannya Naam, Lia Agustina, terjatuh dan kakinya terkilir hingga kondisinya drop. Naam kemudian turun hingga Mangkutoromo untuk mencari sinyal handphone dan melaporkan kecelakaan yang menimpa temannya ke pos pendakian Tambak Sari. Enam fakta pendaki hilang di Gunung Arjuno. 1. Terpisah dari rombongan hingga hilang diduga salah jalur. Dalam perjalanan turun, Naam terpisah dengan rombongan. Ia diduga salah jalur di sekitar Mangkutoromo. 2. Proses pencarian libatkan 5 tim SRU. Menurut informasi, operasi pencarian pendaki Gunung Arjuno dilakukan dengan melibatkan sebanyak 5 search and rescue atau disingkat SRU. Dikerahkan mencarinya staf SRU ada 10 orang, kemungkinan bisa bertambah lagi. 3. Pakai jaket sepatu pink. Terakhir sebelum hilang, Naam memakai jaket warna pink, celana jeans hitam, kaos hitam, dan berkacamata. Ia juga memakai sepatu warna pink dan membawa trekking pole. Selain itu, Naam memiliki ciri-ciri rambutnya yang berwarna hitam dan lurus sepanjang dagu. Fakta keempat, hilang saat cari pertolongan untuk teman yang terkilir. Fakta kelima, sebelum hilang sempat ketemu rombongan lain. Informasi rombongan pendaki lain sempat ketemu dia. Kami masih cari rombongan itu yang mana agar bisa membantu memberikan informasi. Fakta keenam, Naam tak ada rencana naik gunung. Teman Naam yang jatuh dan terkilir, Lia Agustina, terus menangis. Lia mengatakan rombongan terdiri dari 5 orang itu naik pada Sabtu 19 Maret 2022. Pendaki yang hilang, Naam sebelumnya tidak punya rencana ikut. Dia berharap Naam bisa segera ditemukan. Dan alhamdulillah pada tanggal 23 Maret tepat jam 7 malam, pendaki hilang di Gunung Arjuno ditemukan selamat. Alhamdulillah baru saja diinfokan bahwa survivor Gunung Arjuno atas nama Muhammad Naam Kurniawan telah ditemukan oleh warga Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam keadaan selamat. Saat ini sedang diupayakan penjemputan oleh SMC ke lokasi. Survivor sekarang berada di rumah warga di daerah Singosari. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa pendakian memang harus betul-betul di-prepare semaksimal mungkin. Seorang Muhammad Naam Kurniawan ditemukan dengan keadaan selamat itu bukan hal yang mudah. Artinya beliau adalah orang yang punya basic pecinta alam yang kuat. Beliau pasti punya ilmu dasar survival, bagaimana cara bertahan hidup, sehingga dia bisa bertahan hidup selama 3 hari sampai ditemukan oleh salah satu warga di Kecamatan Singosari. Pelajaran yang kita dapat adalah jangan naik gunung jika hanya modal ikut-ikutan tren.